Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Agus Saprudin, Kepala SMA Negeri 2 Sukatani Kabupaten Bekasi. Pada kali ini saya akan memaparkan praktik baik yang sudah saya tulis dan saya implementasikan, dan saya beri judul Peran Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter Pancawaluya melalui pola habituasi perilaku dan digitalisasi di SMA Negeri 2 Sukatani. Bicara tentang pembangunan sumber daya manusia, maka tidak terlepas dari pendidikan karakter. Pendidikan tidak semata-mata bicara tentang ruang kelas, bicara tentang guru, bicara tentang pembelajaran, tetapi pendidikan lebih kepada bagaimana memanusiakan manusia seutuhnya. Dalam hal ini konteksnya adalah bagaimana pendidikan mampu menjadikan murid, menjadikan siswa benar-benar seorang manusia yang dengan segala potensinya ini benar-benar memiliki kekuatan spiritual, mampu mengendalikan diri, memiliki keterampilan dan kepribadian yang berakhlakul karimah, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2023. Di Jawa Barat sendiri pun, Bapak Gubernur kita, Bapak Deddy Mulyadi, yang akrab disapa Bapak Aing atau Bapak KDM, juga melalui surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor 45/PK 0303 Kesra tahun 2025, bahwasanya pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat, terutama pendidikan, berbasis pendidikan Gapura Pancawaluya. Ada 5 pilar yang disampaikan di dalam Gapura Pancawaluya, yaitu mulai dari cager, bager, bener, pinter, dan singer. Ini kami meyakini bahwa kelima pilar ini adalah salah satu terobosan yang luar biasa dari Bapak Gubernur untuk membangun sumber daya manusia dan menuju Jabar Istimewa. Dan tentunya dalam rangka mendukung tujuan pemerintah pusat dalam hal ini dunia pendidikan, yaitu mewujudkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. SMA Negeri 2 Sukatani adalah salah satu sekolah yang berada di wilayah utara Kabupaten Bekasi. Tentu wilayah utara ini berbeda dengan wilayah-wilayah Kabupaten Bekasi lainnya, mulai dari tingkat perekonomian, tingkat pendidikan orang tua, kultur, sosial, dan lain sebagainya. Ini jelas mempengaruhi juga terhadap tingkat kualitas pendidikan di sekolah. Kenapa? Karena bicara pendidikan maka tidak terlepas dari mitra trisentra pendidikan, yaitu sekolah, pemerintah, dan keluarga. Dalam hal ini adalah orang tua. Dan ini menjadi tantangan besar kami. Ini adalah situasi yang kami hadapi. Salah satu contoh adalah tingkat keberlanjutan para siswa yang dinyatakan lulus sampai dengan hari ini tahun 2025 masih berada di bawah angka 30%. Dari total rata-rata jumlah siswa yang kami luluskan, yang kami nyatakan lulus itu di atas angka 350 siswa. Ini tentu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan tingkat perekonomian keluarga masing-masing, dan masih memandang bahwa jenjang pendidikan terakhir bagi seorang anak cukuplah sampai dengan SMA. Ada banyak tantangan yang kami hadapi. Yang pertama adalah pendidikan karakter Gapura Pancawaluya adalah sebuah terobosan baru yang tentu kami harus pahami dengan cepat, yang harus kami sosialisasikan dengan cepat kepada seluruh warga sekolah, baik guru, tenaga kependidikan maupun siswa. Berikutnya, kami juga harus segera menyusun rancangan mulai dari program kerja, instrumen, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Dan kami juga menghadapi tantangan untuk bagaimana membuat pendidikan karakter Pancawaluya ini menjadi lebih mudah, maka kami pun segera untuk menyusun langkah
untuk merancang digitalisasi sebagai pembalut di dalam proses perwujudan pendidikan karakter Pancawalya. Dan tentunya kita juga membutuhkan banyak sumber daya yang harus menjadi prasarana dan fasilitas lain sebagai pendukungnya. Dan tantangan yang terbesar kami adalah bagaimana kami memberikan keyakinan kepada seluruh warga sekolah untuk sama-sama bekerja bersama-sama untuk memiliki komitmen agar kita semua sepakat melaksanakan pendidikan karakter Pancawalya yang tujuan utamanya adalah memberikan penguatan karakter kepada murid-murid kita sehingga kelak nanti mereka bisa menjadi manusia yang kuat. Aksi yang kami lakukan adalah tentu kami membuat kepanitiaan, mulai dari kepanitiaan MPLS yang kami sebut langsung menjadi tim Pancawalya. Kami juga langsung merancang dan menyusun program kerja, instrumen penilaian, dan lain sebagainya. Kami juga mulai menyusun program digitalisasi yang kami gunakan aplikasinya adalah aplikasi Locker Studio. Dan kita intend untuk melakukan pengawasan dan mengevaluasi hasil yang sudah dijalankan. Karena pendidikan karakter Pancawalya melalui pola habituasi perilaku positif dan juga digitalisasi ini sudah kami jalankan selama 3 bulan, maka kami bisa mengevaluasi selama 2 bulan tersebut. Hasilnya dari evaluasi bulan Agustus dan bulan September terjadi peningkatan. Berdasarkan juknis pendidikan karakter Pancawalya yang diberikan hanya 2, yaitu reward dan punishment. Maka kami mengevaluasi antara bulan Agustus dan bulan September terjadi peningkatan reward dan juga terjadi peningkatan punishment dengan makna yang lain. Peningkatan reward artinya bahwa murid-murid kami sudah mulai melek mata. Murid-murid kami sudah mulai mau melaksanakan pembiasaan-pembiasaan karakter seperti yang disampaikan dalam instrumen. Terjadinya peningkatan punishment bukan berarti semakin banyak anak-anak yang indisipliner, tetapi di sini menunjukkan adanya peningkatan kontribusi keterlibatan dari guru dalam hal menilai murid-muridnya. Pada akhirnya kami bisa menyimpulkan dan meyakini bahwa pendidikan karakter Pancawalya ini akan terus kami lanjutkan, tidak semata-mata kewajiban sebagai instansi pemerintah untuk mendukung program pemerintah, tetapi kita memang benar-benar ingin memberikan penguatan karakter kepada peserta didik kami sehingga menjadi manusia-manusia yang kuat. Saya kira itu saja sedikit paparan terkait dengan praktik baik saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Haryono, perwakilan siswi kelas 12 dari SMA Negeri 2 Sukatani. Menurut saya, dengan adanya aplikasi rekapan Pancawalya, kami siswa-siswi SMA Negeri 2 Sukatani bisa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta disiplin. Karena apa? Karena dengan adanya aplikasi rekapan Pancawalya ini, kami bisa dapat mengetahui bagaimana skor perilaku baik dan skor perilaku buruk yang sudah kami lakukan. Dengan adanya aplikasi ini juga, kami bisa termotivasi lagi untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin dan dapat mengevaluasi diri kami dengan adanya punishment atau pelanggaran yang sudah kami lakukan. Jadi, menurut saya, aplikasi rekapan tersebut dapat memudahkan saya serta teman-teman lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.